Lo sadar gak sih, di bulan lalu, bulan Oktober, banyak banget tragedi yang nyebabin kematian secara massal. Mulai dari 1 Oktober, ada tragedi Kanjuruhan. Sampai di akhir Oktober pun, ada tragedi di Korea dan India yang makan korban bener-bener banyak banget. Gue yakin sih, kematian massal ini bisa berhubungan sama hal-hal mistis. Sama seperti di 3 tragedi tahun ini, cerita gue juga terjadi di bulan Oktober tapi di tahun 2002. Di tanggal 12 Oktober tahun 2002, pernah ada kejadian yang bikin gempar Indonesia. Ada pengoboman di Pedis Club dan Sari Club di Kuta Legian, Bali. Karena tragedi itu, 200 orang meninggal. Tempatnya hancur, banyak barang-barang dan potongan tubuh yang kegeletak gitu aja di sana. Pokoknya, ya lo kebayang lah, tempat yang abis ada tragedi bom, kayak gimana gitu bentukannya. Setelah tragedi bom Bali itu, gak bisa dibohongin, orang-orang jadi nganggap tempat itu pasti angker dong. Ya karena di sana pernah ada kejadian mati massal gitu kan. Salah satu orang yang pernah ngalamin kejadian mistis itu kita sebut aja namanya Dini. Dini itu pas di tahun 2002 umurnya sekitar 27 tahun. Dia baru pindah ke Bali di tahun itu karena dapat kerjaan di sana. Dan kantor dia tuh deket banget sama tempat kejadian bom Bali itu. Kalau dia pulang pergi dari kosan ke kantornya, pasti banget dia ngelewatin bangunan bekas klub itu. Ada di satu malam, dia baru pulang kerja itu sekitar jam 10-an. Dan itu posisinya seminggu setelah kejadian bom Bali. Dia pulang tuh biasa naik ojek. Cuma karena malam dan gak ada ojek yang mangkal, jadinya dia mutusin buat jalan kaki. Dia jalan kaki soalnya paling dari kantor dia ke kosan tuh cuma sekitar 10 menit lebih, Nat. Pas dia jalan tuh beneran kayak rada sepi gitu daerah sana. Yang jalan gak gitu banyak, dan kendaraan yang lewat pun juga gak banyak-banyak banget gitu. Pas dia lagi jalan, dia pakai headset tuh sambil jalan, sambil main HP. Sampailah dia ngelintasin bekas klub yang bekas ada tragedi bom Bali itu. Pas dia lagi jalan, dia tuh ngerasa kayak bulu kuduk dia tuh gak bisa dibohongin tuh merinding banget gitu loh. Jadinya dia rada cepet tuh jalannya buat ngelintasin klubnya. Beberapa langkah, abis dia jalan cepet, tiba-tiba lagu dia mati sendiri. Padahal HP dia hidup, dan dia gak megang HP sama sekali buat matiin lagunya. Dan pas lagunya mati sendiri, dia denger dengan jelas banget dari arah klub itu. Jadi klub itu tuh ada di kiri dia. Kayak ada suara orang teriak-teriak gitu, Bi, Nat. Si Dini tuh denger kayak suara teriakannya tuh kayak orang ngerintih gitu loh, Bi, Nat. Dia langsung lari kencang banget tuh buat ngehindarin klubnya. Dan singkat cerita, sampailah dia di kosan. Dia bersih-bersih, mandi, dan jam 11-an dia coba buat tidur. Jadi kosan Dini tuh kecil banget, bener-bener kayak sepetak gitu lah. Kalau misalnya kita masuk pintu nih, di depan dia kasur, nah di belakang kasur itu kamar mandi. Simple banget berarti. Iya, bener-bener kayak kotak banget gitu lah. Iya. Terus. Nah pas dia mau tidur, dia matiin tuh lampu kamarnya. Jadi kayak saklar lampu dia tuh deket banget sama pintu kosan dia. Jadi dia harus bangun dulu ke arah pintu buat matiin lampunya. Pas dia matiin lampu dan balikin badan ke arah kasur, Dini tuh ngeliat jelas banget di atas kasur dia tuh ada cewek tiduran gitu di atasnya. Tapi lo tau, Bi, Nat, si Dini nih ngeliat cewek yang tiduran di atas kasurnya itu cuma dari pinggang ke atas. Dari pinggang ke bawah itu gak ada. Oh shit. Jadi buntung. Iya bener, Nat. Si Dini tuh langsung ngidupin lampu kamarnya lagi karena dia kaget lah habis ngeliat kayak gitu kan. Dan pas dia ngidupin lampunya, sosok cewek ini hilang. Sebenarnya dia takut banget buat tidur sendirian. Cuma karena dia orang baru, yang tadi gue bilang kan dia baru pindah ke Bali kan, dan emang gak kenal siapa-siapa deket kosan dia, jadinya dia beraniin diri tuh mau gak mau buat tidur sendiri. Tapi sekarang lampunya dihidupin karena dia takut kan, jadi lampunya gak dimatiin lah. Udahlah, lampunya dihidupin, dia jalan lagi tuh ke kasur buat tiduran. Dia merem lagi tuh matanya. Tapi karena dia parno, ya jadi tuh dia kayak merem, melek gitu loh. Dia arahin badannya ke kanan buat kayak nyari posisi yang PW gitu lah. Tetap aja kayak abis dia merem, karena dia masih parno, masih deg-degan, dia melek lagi. Nah pas dia lagi nyari posisi enak, dia tuh madep ke kiri sekarang. Kalau misalnya dia ngadep ke kiri tuh madep ke tembok. Pas dia nengok ke kiri, dia tuh ngeliat, dia lihat ada sosok cewek
yang cuma setengah badannya ini lagi nempel di dinding. Wah. Nah kayak bener-bener nempel di dinding gitu loh, tapi bukan depan-depanan dia, kayak di atasnya. Dan si cewek ini yang cuma setengah badan ini, matanya tuh nengok ke bawah ke arah Dini. Dia tuh langsung lari kenceng banget. Dia tuh teriak-teriakan dan dia akhirnya gak berani tidur di kosannya. Singkat cerita, kebesokan harinya dia ngantor lagi tuh, tapi baliknya untungnya gak malam. Kalau kemarin kan dia balik jam 10, tapi ini balik kayak biasa jam 6 gitu, jam 5. Dia mikirnya karena kemarin dia baliknya malam banget dan dia ngelewatin klub bekas tragedi bom Bali itu, dia mikir kayak dia jadi gentayangin gitu. Udahlah, akhirnya dia balik dan dia akhirnya naik ojek sekarang, nggak jalan kaki. Pas dia naik ojek, dia bilang tuh sama belinya kalau dia nggak mau lewatin si pedis club ini. Ditanyalah sama belinya kayak, emang kenapa mbak nggak mau lewat sana? Nanti kita muter lagi loh kalau misalnya nggak lewat sana. Karena tadi kan gue bilang kosan dia sama kantornya tuh deket banget kan. Nah kadang lewatin si bekas klub ini, iya. Tapi si Dini sekarang minta muter. Si Dini ceritain lah kalau misalnya semalam tuh karena dia lewat sendiri jalan kaki, dia digentayangin. Sama abang ojeknya ditanya, emang Dini lewatin itu jam berapa? Si Dini bilang jam 10 lewat dan emang udah ada sepi. Si belinya ngomong, loh itu mah udah sepi ya mbak, kalau misalnya sepi mah jalan lewat sana emang serem tahu gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol, singkat cerita sampailah dia di kosan. Dia ngerasa tenang banget tuh karena dia balik gak sendiri dan gak ngelewatin klub itu. Nyampe kosan dia makan, dia mandi, pokoknya dia aktivitas sendirilah sampai malam di kosannya. Dan sekitar jam 10-an dia nyoba buat tidur. Dia matiin tuh lampunya dan akhirnya dia bisa tidur lah, nyenyak lah tidurnya. Ini gak ada apa-apa berarti Mo ya? Gak ada apa-apa. Pas dia lagi tidur, jam 2 pagi dia kebangun. Dia kebangun karena dia tuh keganggu gitu Nat, kayak ada suara berisik gitu loh. Pas dia kebangun, dia makin denger tuh kalau misalnya suara yang bikin dia kebangun itu kayak suara orang teriak-teriak. Nah pelan-pelan dia makin dengerin suara orang yang teriak-teriak itu kayak suara ngerintik sakitan. Sama kayak kemarin dia denger pas dia lagi ngelintasin pedis club ini. Karena dia takut tuh dia langsung tuh maksa diri dia buat tidur lagi, gak mikir macem-macem. Pas lagi nyoba tidur, dia makin denger kalau misalnya suaranya ini tuh kenceng banget, suara teriakannya tuh kayak ada di mana-mana gitu loh, di sekeliling dia. Lama-lama dia keganggu banget dan ketakutan banget. Dan akhirnya dia sadar suara berisik itu asal dari belakang, dari arah kamar mandi dia. Karena Dini ini makin takut, dia langsung hidupin tuh lampu kamarnya. Tadi kan gue bilang dia mati lampu kan. Dia jalan lagi ke depan pintu buat ngidupin lampunya. Habis dia ngidupin lampunya, dia jalan buat ke depan kamar mandi, buat ngidupin lampu kamar mandinya, karena lampu kamar mandi juga dimatiin tuh sama dia. Tapi pas dia udah di depan kamar mandi, dia lihat ternyata pintu kamar mandi dia tuh nggak ketutup full. Padahal tuh dia biasa nutup full gitu loh. Dan posisinya lampu kamar mandi dia tuh masih mati. Pas dia buka full pintu kamar mandinya, di situ tuh Dini lihat di dalam kamar mandi dia tuh banyak banget Nat, sosok-sosok yang badannya nggak lengkap. Ada yang cewek setengah badan doang yang dia lihat di kamarnya. Ada cowok mukanya hancur. Ada kayak setan bule-bule gitu, tangannya buntung. Pokoknya di kamar mandi tuh penuh banget lah sosok-sosok yang badannya tuh hancur, nggak lengkap. Dia bisa ngeliat dengan jelas banget karena cahaya lampu kamar dia tuh masuk ke dalam kamar mandinya. Abis itu dia langsung lari tuh, dia teriak kencang banget dan minta tolong sama teman kosannya buat ngecekin kamarnya. Di situ tuh posisinya emang kosan Dini cewek semua, jadi dia kayak enak lah buat minta tolong temennya ini buat tidur di kamarnya. Satu cewek ini yang kamarnya ada di sebelah Dini maulah akhirnya buat nemenin Dini tidur di kamarnya. Ditanyalah sama cewek ini, sebut aja cewek ini namanya Nana ya. Nana nanya, emang kenapa? Dini tuh ngeliat apa? Kenapa bisa kayak gini? Sampai Dini ketakutan banget gitu. Pas si Nana ini dengar cerita Dini, Nana tuh langsung nelpon temennya, yang emang temennya tuh punya six sense gitu. Nana tuh mau ngebantuin Dini lah biar Dini tuh gak ketakutan, biar dia tuh gak ngerasa digentayangin. Di situ si Dini tuh teleponan lah sama temennya si Nana ini. Ngobrol-ngobrol dan temennya Nana ini nanya, kenapa emang Dini tuh bisa sampai digentayangin kayak gini? Maksudnya kayak karena apa gitu? Soalnya kan Dini gak ngapa-ngapain kan, kenapa bisa digangguin? Diceritain lah sama Dini, kemarin dia lewat pedis club malam-malam segala macem. Dan ternyata kata si temennya Nana yang punya six sense ini, Dini tuh pas ngelewatin bekas kejadian bom itu, katanya masih banyak banget arwah-arwah yang belum tenang. Apalagi Dini tuh ngelewatin sendirian dan baru 1 minggu setelah kejadian. Jadi tuh banyak banget arwah-arwah yang belum pergi dari tempat itu gitu lebih Nat.
Dan katanya tuh Dini juga ngelewatin klub ini pas banget pas Dini lagi dapet. Dan ini juga sendirian pula kan jalannya. Makanya arwah-arwah yang belum tenang ini jadinya ngegangguin Dini sampai kosan. Berarti Moy, kalau kita lagi dapet tuh kita nggak boleh dong lewatin tempat-tempat angker kayak gitu. Ya rahasia umum aja sih Nat. Kalau misalnya ada cewek yang lagi dapet, ya pasti rentan banget kan buat digangguin. Nah ya apesnya Dini mungkin pas dia lagi dapet dan emang arwahnya ternyata emang belum tenang kan, arwah-arwah bekas tragedi bom ini nempel ke Dini sampai kosan, jadi digangguin.